Assalamualaikum Sobat Toter. Pada edisi ketiga ini dikisahkan tokoh bernama Che Guevara. Sosok yang satu ini pernah bertemu dan berbincang akrab dengan Presiden Soekarno di Jakarta pada tahun 1959. Bagi kalangan anak muda dari tahun 1970-an hingga saat ini, dia dikenal sebagai ikon sebuah revolusi dan kebebasan. Juga sebagai ikon budaya populer, di mana foto wajahnya dicetak berbagai media seperti kaos, poster, hingga topi. Memang dia merupakan pejuang sejati yang tidak lelah untuk bergerilya di sejumlah negara hingga tewas dieksekusi. Siapa Che Guevara itu? Apa yang diperjuangkannya? Bagaimana dia terbunuh di negeri orang? Sebelum lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe. Masih banyak tokoh terbunuh lainnya yang segera tayang. Che Guevara lahir pada 14 Juni 1928 di kota Rosario, Provinsi Santa Fe, Argentina, dengan nama lahir Ernesto Guevara. Dia merupakan anak tertua dari 5 bersaudara dari pasangan Ernesto Guevara Lins dan Cela de la Serna. Pasangan tersebut berdarah campuran Irlandia, Basque, dan Spanyol. Tadinya mereka tergolong dari kelas orang kaya. Namun karena terjadi krisis politik di Argentina kala itu, mereka mengalami kemiskinan seperti rakyat umumnya. Sebutan kata Che pada Ernesto Guevara adalah bahasa gaul di Amerika Latin yang mirip dengan kata teman atau bro. Semenjak kecil, Che mengidap penyakit asma, tapi tumbuh menjadi anak pintar karena rajin membaca buku apa saja. Che muda menggemari buku-buku tentang politik, filsafat, dan sejarah, terutama yang terkait dengan Amerika Latin. Ketika di perguruan tinggi, Che lebih memilih kedokteran di Universitas Buenos Aires hingga lulus tahun 1954. Sempat cuti kuliah di tahun 1950, Che berpetualang pertama kali sejauh 4.500 km menyusuri bagian utara Argentina. Setelah bergelar dokter, Che kembali berpetualang dan dia sangat prihatin melihat banyak rakyat miskin yang tertindas. Pada tahun 1951, Che yang tadinya di Guatemala lalu pindah ke kota Meksiko. Dia bekerja sebagai dokter sekaligus jurnalis. Di Meksiko, Che bersua dengan Fidel dan Raul Castro asal Kuba dan bergabung dengan gerakan 26 Juli 1953 atau M267. Gerakan M267 bertujuan untuk menggulingkan kediktatoran penguasa Kuba, Fulgencio Batista, yang didukung penuh Amerika Serikat. Che dan Fidel Castro memiliki paham yang sama, yaitu ideologi Marxisme-Leninisme dan anti-kapitalisme. Che berperan untuk memimpin gerilya, lalu mulai jadi tokoh terkenal di kalangan pemberontak dan rezim Batista. Perjuangan tersebut jadi buah bibir di seluruh dunia, dan Che sebagai ikon tersendiri sebagai pejuang revolusioner. Setelah 2 tahun berjuang, mereka berhasil melengsarkan rezim Batista
atau disebut Revolusi Kuba 1 Januari 1959. Revolusi Kuba dicatat sebagai perubahan politik dan sosial secara radikal. Kuba berubah menjadi negara komunis. Seusai Revolusi Kuba, Che dipercaya mengemban berbagai peran penting dalam pemerintahan Fidel Castro. Di antaranya, dia menjabat Menteri Perindustrian, pejabat di Angkatan Bersenjata, dan Kepala Bank Nasional. Pada Desember 1964, Che berpidato di kantor PBB New York, dan dia dijuluki negarawan revolusioner taraf dunia. Pada April 1965, Che meninggalkan semua jabatan di Kuba, lalu pergi ke luar negeri untuk kembali kobarkan revolusi. Kabarnya Che melakukan hal tersebut disebabkan berselisih dengan Fidel Castro soal ekonomi dan luar negeri. Selama Che berjuang ke luar negeri, istrinya Hilda Gaida dan kelima anaknya tetap bermukim di kota Havana, Kuba. Setelah di Kongo gagal, Che pindah ke Bolivia pada November 1966 dengan cara menyamar. Di Bolivia, dia membentuk pasukan gerilya guna melawan pemerintahan kapitalis René Barrientos yang didukung Amerika Serikat. Pasukan gerilya ini terdiri dari sekitar 50 orang dan diberi nama Tentara Pembebasan Nasional Bolivia atau ILN. Hanya saja pada Oktober 1967, militer Bolivia berhasil melumpuhkan para gerilyawan dan Che pun tertangkap. Kemenangan militer Bolivia karena memiliki personel dan persenjataan lebih banyak, juga berkat dukungan CIA dari Amerika Serikat. Mengetahui Che telah tertangkap, Presiden Bolivia Jenderal Barrientos memerintahkan untuk segera mengeksekusi. Beberapa hari setelah tertangkap, Che lalu ditembak mati oleh seorang sersan dengan 9 peluru menghujam tubuhnya. Alasan sang sersan mengeksekusi Che ialah untuk membalas dendam atas kematian 3 temannya oleh kelompok gerilya. Mario Terán, sang eksekutor, pada akhirnya mengakui bahwa dia hanya menjalankan tugas sebagai sersan tentara. Ada suatu ucapan legendaris Che saat sebelum mati, "Tembak pengecut, kau hanya membunuh seorang pria." Pada 10 Oktober 1967, 1 hari setelah dieksekusi, mayat Che diperlihatkan kepada pers dunia di ruangan rumah sakit Valle Grande. Jurnalis Inggris Richard Gott merupakan saksi mata di dalam ruangan itu yang pernah bertemu Che saat masih hidup. Militer Bolivia lalu memindahkan jasad Che ke tempat rahasia dan menolak memberitahu apa dikubur atau dikremasi. Lalu militer Bolivia mengakui bahwa tangan jasad Che telah dipotong sebagai bukti kematian dan dikubur tanpa nisan. Pemimpin Kuba Fidel Castro pada 15 Oktober 1967 secara terbuka mengakui bahwa sahabatnya Che telah tewas. Kemudian majalah Time pada edisi 20 Oktober 1967 memuat tentang kisah dan foto jenazah Che tersebut.
Setelah jenazah C berada di Bolivia selama 30 tahun, akhirnya dipindahkan ke mausoleum khusus di Santa Clara, Kuba. Dipilihnya Santa Clara disebabkan di kota itu kelompok gerilya C dalam revolusi Kuba memperoleh kemenangan gemilang. Sementara di kota kelahirannya, Rosario, pada tahun 2008 didirikan patung setinggi 3,7 meter sebagai tanda cinta. Demikianlah kisah tragis tokoh multitalenta ini. Selain dokter, C juga seorang ahli militer, diplomat, dan penulis. Majalah Time telah menobatkan C sebagai salah satu dari 100 tokoh paling berpengaruh pada abad ke-20. Foto karya Alberto Korda berjudul Guerrero Heroico ini dianggap sebagai foto paling terkenal di dunia. Nelson Mandela, tokoh Afrika Selatan, menyebut C sebagai inspirasi bagi setiap manusia yang mencintai kebebasan. Oleh sebagian petani di Bolivia, C dianggap orang suci dengan mendapat julukan Santo Ernesto. Meski begitu, C memiliki catatan hitam, di mana dia termasuk tipe pemimpin yang berlaku semena-mena. Popularitasnya telah diabadikan melalui banyak buku di seluruh dunia, termasuk buku-buku domestik ini. Untuk film, ada 2 yang layak ditonton. Pertama, tentang perjuangan sang revolusioner yang dirilis tahun 2008. Kedua, tentang pertualangan ke beberapa negara dengan sepeda motor bersama sahabatnya yang dirilis tahun 2004. Terima kasih Sobat Toter. Jangan lewatkan tayangan video edisi keempat yang lebih informatif dan seru lagi. Dan jangan lupa nonton video 2 edisi sebelumnya, kisah tewasnya Malcolm X dan Putri Diana.